Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kristus, terang kita yang sejati, ditulis oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pergilah ke arah cahaya. Begitulah saran suami saya saat kami kesulitan menemukan jalan keluar dari sebuah rumah sakit besar pada hari Minggu sore baru-baru ini. Kami baru saja membesuk seorang teman, dan ketika keluar dari lift,
kami tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengarahkan kami ke pintu keluar dan juga ke arah sinar matahari Colorado yang cerah. Saat menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang remang-remang, kami akhirnya bertemu seorang pria yang menyadari kebingungan kami. Lorong-lorong ini tampak sama semua, katanya. Namun, jalan keluarnya lewat sini. Berkat arahannya, kami pun menemukan pintu keluar yang memang membawa kami kepada sinar matahari yang cerah. Tuhan Yesus mengundang orang-orang tidak percaya yang bingung dan terhilang untuk mengikut Dia dan keluar dari kegelapan rohani mereka. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Dengan terangnya, kita akan dapat melihat berbagai batu sandungan, dosa, dan kelemahan dalam diri kita, dan kemudian mengizinkan Dia untuk menyingkirkan kegelapan-kegelapan tersebut dari hidup kita dengan jalan menyinarkan terangnya ke dalam hati dan langkah kita. Seperti tiang api yang memimpin bangsa Israel melewati padang gurun, terang Kristus memberi kita kehadiran, perlindungan, dan tuntunan Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes, Yesus adalah terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Alih-alih berjalan tanpa arah dalam hidup ini, kita dapat meminta Dia untuk menuntun dan menerangi jalan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, area apa saja dalam hidup Anda yang butuh disinai oleh terang Kristus. Ketika meminta Dia menerangi jalan Anda, apa saja batu sandungan dalam hidup yang perlu disingkirkan? Hal ini patut kamu ketahui, Yohanes menyatakan, pada mulanya adalah firman, dan ini langsung terhubung dengan Kejadian 1 ayat 1. Sang Rasul menyatakan kepada kita bahwa pencipta dunia ini juga adalah hidup dan terang kita. Dan di ayat 14, secara tegas menyatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Yohanes kemudian kembali kepada tema tersebut dalam suratnya yang pertama ketika ia menyatakan tentang Kristus. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes mencatat apa yang telah disaksikannya sendiri. Tulisannya adalah kesaksian mata dirinya tentang Allah dalam wujud manusia. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12 berkata. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan Yesus, Akulah terang dunia, diresponi orang Farisi yang mengatakan, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Lalu Yesus meresponi perkataan orang Farisi itu, tentang kesaksian dia yang tetap adalah sah. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya sampai Yohanes 8 ayat 29 dan bahkan selanjutnya, tema tentang terang dunia tidak muncul lagi. Sehingga sepertinya Tuhan Yesus menyimpang. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, maka sesungguhnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, dengan cara yang justru membuat poin tentang Dia sebagai terang dunia menjadi semakin jelas. Seperti seorang ayah yang bijaksana sedang berbicara dengan anaknya,
tentang sesuatu yang penting. Seringkali anak meresponi dengan caranya sendiri yang kadang-kadang tidak menyenangkan bagi orang tua. Tetapi orang tua yang bijaksana mengerti kemana arah pertanyaan anaknya. Mengerti mengapa anak ini bertanya seperti demikian. Orang tua yang bijaksana biasanya tidak terus memaksa akan apa yang dia katakan, namun mengikuti dan menjawab pertanyaan anak ini dulu. Orang tua yang bijaksana mengetahui pertanyaan ini berkaitan dengan hal yang mereka akan ajarkan. Mungkin anak ini bertanya lagi dengan pertanyaan lain. Tetapi orang tua yang bijaksana dapat mengarahkan pertanyaan anak itu dan justru menegaskan main poin lebih jelas kepada anak itu. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang Farisi. Fokus dari ayat 13-20 adalah kesaksian dan penghakiman dari Kristus itu adalah benar karena relasinya dengan Bapa. Paling sedikit dari ayat 13-29 ada 7 kali Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari Bapa. Apa yang Dia katakan itu atas otoritas dari Bapa, bahwa Dia akan kembali kepada Bapa, bahwa Dia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, segala sesuatu yang Dia lakukan berasal dari Bapa. Dengan kata lain, otoritas yang Kristus miliki bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari relasinya dengan Bapa. Inilah yang Yesus katakan. Relasinya dengan Bapa itulah yang menjadi dasar bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia karena Dia berasal dari Bapa. Dia adalah terang dunia karena Dia berbicara bagi Bapa. Dia akan pergi kepada Bapa, dan Dia adalah satu dengan Allah Bapa itu sendiri. Tanpa Dia berasal dari Bapa, Dia tidak mungkin bisa menyatakan akulah terang dunia. Tanpa Dia adalah satu dengan Bapa, Dia tidak mungkin mengatakan akulah terang dunia. Maka sesungguhnya detur dari ayat 13-29 itu, Tuhan Yesus membawa kita kembali bahwa Dia adalah terang dunia karena hal-hal itu. Detur ini justru menegaskan poin bahwa Dia adalah terang dunia itu sendiri. Dalam detur sepertinya kita memutar dan menjauh. Tetapi Yesus sesungguhnya untuk menegaskan poin bahwa Dia adalah terang dunia itu. Yohanes 8 ayat 12 adalah ayat yang amat penting. Ini adalah kalimat satu-satunya di dalam kitab Injil. Kita sering mendengar kalimat ini, "Aku adalah terang dunia." Di dalam Injil Matius Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Tentu kita mengerti Yesus itu sumber terang itu, dan kita dengan berkait dengan Kristus, maka kita pun adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 adalah satu-satunya tempat di Alkitab di mana Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Kalau kita mengerti dan mentaati akan panggilan Tuhan di dalam kalimat ini, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu, marilah mengikut terang itu agar perjalanan hidup kita di 2023 ini berjalan dalam terang Tuhan. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit.
Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, cemerlang engkau. Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, sama halnya dengan kasih. Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa, karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus,
Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata penuh artinya terisi secara keseluruhan atau tak ada ruang kosong sama sekali. Dalam minggu ini, kita akan melihat dengan jelas bahwa kehadiran Yesus di dunia ini akan dipenuhi oleh kasih, karunia, dan kebenaran. Timbul pertanyaan kita, apa maksudnya Yesus dipenuhi kasih karunia dan kebenaran? Ada beberapa maksudnya Yesus dipenuhi kasih karunia dan kebenaran, yakni: pertama, yang memberi kepenuhan kasih karunia dan kebenaran itu kepada Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Allah itu sebagai sumber segala sesuatu karena Ia adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan Allah juga Bapa. Ia senantiasa memberikan berkat-Nya kepada umat manusia. Berkat yang paling luar biasa adalah kasih karunia dan kebenaran. Ini hanya bisa kita temukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran tersebut? Kedua, objek kasih karunia dan kebenaran Allah itu adalah manusia. Manusia satu-satunya makhluk menjadi objek dari kasih karunia Allah, bahkan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari Allah. Sampai seberapa jauh kita sebagai manusia ciptaan Allah yang tertinggi telah menerima kasih karunia dan kebenaran. Ketiga, jalan untuk kasih karunia dan kebenaran Allah itu adalah Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, artinya Ia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, dan melalui Dialah kita memperoleh kasih karunia dan kebenaran. Dari penjelasan di atas, apakah yang hendak kita renungkan dari khotbah minggu ini bagi kita masing-masing? Pertama, orang yang dipenuhi kasih karunia dari Allah dinampakkan melalui pengampunan. Yesus adalah pribadi Allah yang penuh anugerah, penuh kemurahan dan penuh pengampunan. Dengan lain kata, Yesus datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tetapi Yesus datang untuk memberikan anugerah, kemurahan, kebaikan dan pengampunannya bagi umat manusia yang berdosa. Sebab itu dalam Yohanes 1 ayat 17, Rasul Yohanes membandingkan kedatangan Musa dengan kedatangan Yesus. Kedatangan Musa menghukum orang yang melanggar hukum Taurat, sedangkan kedatangan Yesus memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Sebesar apapun dosa kejahatan kita di masa lalu, oleh kasih dan kemurahan serta korban Yesus di kayu salib, kita diampuni. Tetapi kita harus ingat, bukan berarti orang Kristen bebas berbuat dosa karena pengampunan Yesus ini, melainkan orang yang sudah diampuni dosanya harus berjuang menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Kedua,
Orang yang dipenuhi kasih karunia dari Allah dinampakkan melalui hidup kudus. Yesus tidak hanya penuh kasih karunia, yaitu belas kasihan untuk mengampuni. Tetapi Yesus juga penuh kebenaran. Artinya, Yesus adalah pribadi yang kudus dan benar. Tidak ada celah atau ruang di dalam diri Yesus di mana dosa dan ketidakbenaran bisa masuk ke dalam diri Yesus. Pengikut Yesus kudus dan benar. Setiap orang yang sudah diampuni dan dibenarkan oleh Yesus harus hidup kudus dan memelihara diri dari segala dosa dan kejahatan. Contoh, Yohanes 8 ayat 1-11. Perempuan yang berzina, Yesus tidak menghukum perempuan ini, namun akibat pengampunan yang diterima perempuan itu dari Yesus, maka ia pun memulai kehidupannya dengan kekudusan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita memaknai Minggu Epifanias ini dengan hidup dipenuhi kasih karunia dan kebenaran Allah. Apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia? Istilah firman digunakan dengan berbagai cara di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, rema dan logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema mengandung makna, kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria membalas, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Rema itu. Logos mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes 1, pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat, dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia. Sebagai contoh, Lukas 4 ayat 32 berkata bahwa, ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya, logos, penuh kuasa. Para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesannya. Firman di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, dan ia adalah terang manusia. Sang Firman, atau Yesus, adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Akan tetapi Allah Bapa adalah Roh, ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi, pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging, dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran, logika, atau hikmat seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Di dalam Perjanjian Lama, Firman Allah menjadikan alam semesta dan menyelamatkan orang yang tersiksa. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi supaya mereka menerima Kristus yang kekal.
Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9-16 guna menjelaskan mengapa firman harus menjadi darah daging. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu, dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi dan mereka sedang menolak Sang Putra, Sang Logos. Firman Allah akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan kita. Seorang yang telah dicobai dalam segala rupa, sama seperti kita akan tetapi ia tidak melakukan dosa. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus yang terkasih, dalam dunia yang penuh kegelapan, pancarkanlah terang-Mu yang sejati dalam hati dan langkahku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.